Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi setelah beberapa bulan lamanya tidak bertemu di sekolah. Kita hari ini menggunakan media belajar, menggunakan aplikasi YouTube yang bisa kalian simak sampai nanti selesai, materinya selesai, lalu tugasnya apa. Ya. Sebelum kita mulai materinya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga tidak ada halangan, kita besok bisa bertemu di sekolah secepatnya. Lalu selanjutnya untuk presensi, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di dalam kolom komentar di bawah. Tulisnya yang jelas, namanya siapa, kelas apa, karena nanti presensi ini untuk yang saya masukkan presensi harian kalian ya. Sekarang kita lanjut saja. Kemarin pada pertemuan 1 dan kedua kalian sudah meringkas, lalu juga sudah mengerjakan. Sekarang sebelum materi yang selanjutnya, kita mau mengulas dulu materi-materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Yang pertama, kalian kemarin sudah mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Ya, kerajinan bahan keras ini adalah lanjutan dari kelas 7 sama kelas 8. Kalau di kelas 8 kemarin kan kerajinan bahan limbah lunak, terus limbah alam, bahan lunak yang lainnya. Sekarang kita masuk fokus ke kerajinan bahan keras yang bukan limbah, tapi fokus aja yang kerajinan yang berbahan keras. Nanti apa aja kita akan pelajari dalam setengah semester ini. Yang pertama itu kita buka peta materi ya, halaman 2. Kerajinan bahan keras itu kita yang pelajari adalah prinsip kerajinannya, terus jenis dan karakteristik bahan keras, yang ketiga proses produksi. Jadi kita kemarin sudah belajar prinsipnya, sudah jenis karakteristik. Lalu besok kita di akhir bab ini adalah ada proses produksi, karena ini masih berjalan daring online. Kita besok buat prakteknya di rumah masing-masing, tinggal di-upload, bisa di akun sosial media masing-masing, terus di-tag di akun Muadista Official. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Bahan kerajinan keras itu ada 2. Yang pertama bahan kerajinan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam itu ada kayu, bambu, dan rotan. Dan bahan kerajinan keras buatan ada kaca dan logam. Nah, itu dalam peta materi ya. Sekarang kita lanjut mereview dari yang materi kemarin. Sekarang halaman 7, prinsip kerajinan bahan keras. Itu yang pertama ada keunikan bahan kerajinan. Terus yang kedua keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga ada aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ya. Dalam prinsip kerajinan itu yang kita pelajari ketiga itu. Yang pertama keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan ini dapat digunakan sebagai kerajinan yang sudah kamu pelajari sejak semester 7. Sejak kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, bahan limbah anorganik. Terus contohnya itu di halaman 8 ini ada keunikan bahan kayu menjadi perabot kursi, meja yang dijadikan keunggulan produk kerajinan. Nah, terus nomor 2, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Itu ada produk dengan nilai fungsional, ada produk dengan nilai informatif, ada produk dengan nilai simbolik. Yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Di sini ada contoh-contoh ya, halaman 9. Yang pertama itu ada kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsional. Dia berfungsi bisa untuk menaruh barang karena dia bersifat fungsional. Terus yang untuk informatif di sini diberikan contoh pin kaleng. Pin kaleng yang seperti kita sering gunakan setiap hari ya. Kalau ada event-event dari sekolah itu sering kita buat pin ya. Ini contohnya ada pin-pin sepak bola yang informatif dari berbagai
macam klub sepak bola. Terus yang ketiga ada kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata. Di sini nilai simbolik karena di sini menyimbolkan lukisan dari pewayangan ini dari kultur Jawa. Terus yang keempat, produk nilai prestis itu atau wibawa contohnya tas. Kenapa kok di sini tas? Karena ini ada kerajinan tas kulit yang nilai prestis loh Pak. Kok kerajinan kulit prestis? Mungkin enggak seperti kerajinan yang lainnya, kan tas ada yang dari kain dan lain-lain lah. Kenapa di sini kok kerajinan kulit bisa dengan nilai prestis? Ya bisa disimpulkan kulit itu kan bahannya yang bagus. Jadi dengan kualitas tas yang bagus dengan bahan kulit, di situ ada nilai prestisnya atau ada nilai wibawanya. Yang ketiga ada aspek kerancangan dalam produk kerajinan. Di dalam itu adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan sebagai berikut. Jadi sebelum kita merancang, kita harus memperhatikan faktor-faktor. Faktornya itu ada 6. Silakan dibuka halaman 10. Di situ ada faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, yang keenam faktor lingkungan atau kondisi lingkungan ya. Ya, kenapa kok kita dalam merancang harus memperhatikan keenam faktor ini? Yang pertama yaitu kita perhatikan faktor teknis. Pak, kok teknisnya diperhatikan? Nah, di sini kita baca ada 3. Kenapa kok teknis diperhatikan? Yang pertama metode produksi yang handal. Karena kalau kita nggak memproduksi yang bagus, kurang handal, nanti hasilnya kurang maksimal. Nah itu bisa rancangan kita itu kurang menarik. Maka dari itu produksinya harus yang bagus. Terus penerapan daya mesin dan manual. Yang lain terakhir tingkat kemahiran sumber daya manusia ya. Faktor teknis itu penting ya. Ini ada daya mesin atau manual, kita bisa menggunakan alat mesin, bisa menggunakan manual. Terus tingkat kemahiran sumber daya manusia, kita harus memahami dulu dalam kita membuat itu. Kita harus mahir dulu, yang nggak harus mahir banget, tetapi kita harus paham dasarnya biar akhirnya hasilnya itu lebih bagus. Terus yang kedua adalah faktor ekonomis. Kenapa kok faktor ekonomis itu penting dalam permasalahan objektif? Karena faktor ekonomis itu yang pertama mempengaruhi untuk pemasaran. Kalau kita faktor ekonomisnya kurang, pemasarannya kurang, nanti daya jualnya akan berkurang. Terus sistem pemasok distribusi. Yang ketiga kebijakan pencipta. Terus nilai jual dan keberadaan suku cadang. Terus yang terakhir ada selera masyarakat terhadap produk. Semua itu masuk di faktor ekonomis. Jadi ekonomis itu belum tentu harganya murah ya. Bisa jadi yang harganya lebih mahal tapi dia ekonomis karena bahannya bagus, dia pemasarannya bagus, pemasokannya barangnya distribusi ada, hak ciptanya jelas tidak menjiplak, terus nilai jualnya juga mumpuni, keberadaan suku cadang yang sulit dicari itu juga menjadi masalah. Jadi kita harus kira-kira kerajinan kita itu yang dijual harus mempunyai suku cadangnya mudah dicari. Terus selera masyarakat, nah ini yang penting, kita nggak boleh membuat sesuatu itu cuma dari pinginnya kita aja, pinginnya cuma Pak saya mau buat seperti ini, tapi masa bodoh dengan lingkungan. Nah itu nggak boleh, karena di sini kita lebih ke untuk dijual ya. Jadi kalau permasalahan ini harus kalian perhatikan. Kalian lihat di masyarakat itu kira-kira cocoknya baru membutuhkan apa ya. Langsung dimasukkan saja. Kira-kira sekarang lagi musim apa ini, mungkin sebentar lagi akan musim sepak bola datang. Nah itu kalian buat pin yang dalamnya ada tentang fitur-fitur tentang sepak bola lah. Mungkin besok akan dicari dalam beberapa bulan lagi lah. Itu kalian sudah menerapkan selera masyarakat terhadap produk yang akan digunakan. Lalu yang ketiga ada faktor ergonomis. Itu ada kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Di sini kita harus menyontohkan kenyamanan. Tadi kita contohkan sebuah pin.
Sekarang pin itu harus nyaman. Kalian buat itu harus kalau dipegang atau dipasang di baju kita itu yang nyaman. Jangan sampai itu nggak nyaman atau membuat gerak tubuh kita menjadi kaku. Terus keamanan, ya ini juga penting. Keamanan itu nggak boleh buat barang sesuatu yang merugikan atau membuat bahaya. Contohnya kalau pin tadi jangan buat yang runcing-runcing, ya itu akan merusak baju ya, kurang nyaman. Kesesuaian, kalian harus buat yang sesuai, karena kalau nggak sesuai nanti ukuran pin kan biasanya cuma ukuran sebulat seperti ini. Jadi kalau kalian buatnya yang ukurannya gede malah jadi full, wah nanti dipasang di baju kalian kurang bagus. Terus yang ketiga ada kepraktisan. Nah, jadi yang bersifat praktis, yang mudah dibawa kemana-mana, terus juga tidak merepotkan kita semua. Yang keempat ada faktor sains dan teknologi, ya. Ini terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi. Yang kedua selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Wah, faktor sains teknologi ini penting. Contohnya kalian ingin membuat bahan keras kayu, membuat kursi, kalian masukkan teknologi, kursinya bisa kalian ada tombolnya, terus itu bisa bergerak, bisa dibuat untuk berbaring, untuk duduk lagi, cukup dengan menekan tombol. Lah itu kalian sudah pakai unsur sains dan teknologi, ada unsur kebaruan, temuan baru, inovasi yang kalian ciptakan. Terus yang kedua selalu mengikuti perkembangan teknologi. Kalau sekarang trennya itu mungkin kursi yang modern, yang ada teknologi, ada beberapa fiturnya, kalian ikuti itu. Nah itu berarti kalian sudah menerapkan faktor sains dan teknologi. Yang kelima ada faktor estetika. Faktor estetika itu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. 6 ada faktor kondisi lingkungan. Ya, faktor estetika itu berarti kalian harus pertimbangkan keindahannya. Kalau nggak indah nanti ya kurang dilirik orang ya. Terus daya jualnya juga berkurang. Ada daya pikat, biar kita melihat produk itu langsung bagus, mempunyai daya pikat yang lumayan menarik. Terus terjadi keserasian seperti tadi. Faktor ekonomis, dia serasi antara baju dan pin, kalau contohnya membuat pin. Terus yang selanjutnya ada penggarapan yang rinci detail. Kalian harus ciptakan produk yang lebih bagus, itu biasanya lebih rinci, lebih detail. Terus perupaan atau pewarnaan, kalian buat warna yang menarik, tidak monoton tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir faktor estetika itu ada kesan atau gugahan yang ditampilkan. Jadi mempunyai kesan. Kalian itu memakai sesuatu ada kesannya, nggak cuma asal-asal pakai aja. Ini buat apa? Nggak tahu pak, cuma dipakai. Nah, itu bukan kesan, itu cuma kurang jelas, kurang menarik, faktor estetikanya kurang. Yang keenam terakhir faktor-faktor permasalahan objektif itu ada faktor kondisi lingkungan. Nah, di sini ada nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jadi kalian harus pikirkan ada nilai budaya. Kalau tadi contohnya itu halaman 9 ada kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata. Jadi bisa kalian gunakan kalau besok mungkin saat di daerah kalian ada mungkin budaya-budaya yang akan dilaksanakan atau tinggal di sekitaran daerah Keraton Yogyakarta. Lah itu kalian membuat itu harus ada nilai budayanya. Contohnya tadi kalian membuat pin, kalian buat yang pin gambarnya itu yang cerita pewayangan atau nilai budaya di sekitar rumah kalian. Nah, itu mungkin akan bisa menarik konsumen-konsumen yang untuk membeli produk kalian yang sudah kita buat bersama. Terus kondisi lingkungan atau wilayah setempat, kita membuat sesuatu harus melihat lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu seperti ini, ya kita juga harus mengikuti. Yang perlu di garis bawahi, kalian dalam membuat sesuatu itu harus
paham yang kalian buat tujuannya apa, gunanya apa. Terus faktor-faktor ini ada 6 juga penting untuk menunjang semuanya itu agar berjalan dengan lancar. Yang kalian buat juga bagus, yang kalian jual juga lumayan, hasilnya bisa buat kalian untuk sehari-hari. Saya kira untuk permasalahan objektif itu ada 6. Terus yang selanjutnya ada jenis dan karakteristik bahan keras. Di sini ada bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam itu adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Contohnya ada bahan keras alam itu kayu, bambu, rotan. Bisa kalian lihat di halaman 13, yaitu ada gambar-gambar contoh-contoh kerajinan keras alam. Kalau yang bahan keras buatan itu yang dibuat dari diolah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras, memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya ada apa aja? Dibuka halaman 14 yang bagian atas itu ya. Ada 2, yaitu bahan keras buatan dan yang berisi kaleng dan kaca. Contohnya cuma sedikit. Nah, di bawahnya ini ada contohnya banyak sekali. Di sini ada penjelasan-penjelasan dari halaman 14 sampai halaman 15. Yang pertama itu bahan keras alam, kita pecah satu-satu. Yang A itu ada kayu. Kayu itu bisa kayu mahoni, pinus, jati, nangka, kelapa, lem, akasia, sungkai, kamper, meranti dan sebagainya. Terus yang bambu itu juga ada banyak sekali, bisa kalian temukan di rumah sekitar kalian, atau besok kalau praktek silakan cari yang barang-barang yang mudah dicari, jangan menyulitkan diri sendiri ya. Kalau menyulitkan diri sendiri nanti nggak ngumpul-ngumpul, temennya ngumpul semua, kalian bingung nanti. Yang mudah-mudah saja. Yang ketiga ini contohnya ada rotan. Rotan kemarin daerah sini itu ada yang observasi, ada di daerah sekolah, mungkin Minomartani ke utara itu ada rotan. Terus bahan keras buatan itu contohnya ada kaca. Terus yang kedua logam. Nah, ini logam kan bisa kita dapat mungkin bekas-bekas apa ya, kaleng-kaleng logam itu juga bisa sekalian beri warna, kalian hias, kalian bentuk, potong menggunakan mungkin gunting, itu juga bisa pakai kaca. Mungkin kalau kaca itu kalian pakai akuarium yang kecil itu juga bisa diwarnai ya, tapi itu ya tergantung kalian. Tugas praktek kita belum kita tentukan, hari ini baru pembahasan materi dulu ya. Mungkin beberapa minggu ke depan seperti biasa kita akan prakteknya yang mudah-mudah saja, yang mudah dicari dan mudah kita pelajari bersama. Nah, saya kira materi hari ini itu cukup seperti itu. Itu sebenarnya materi yang sudah kalian pelajari 2 minggu yang lalu, tetapi kalian baru hanya membaca mandiri, terus ada seperti kalian meringkas. Nah, sekarang Pak Mukti sudah jelaskan sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa via Japri, atau kalau kalian ingin bertanya di komentar juga bisa. Yang terakhir itu adalah tugasnya ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan lembar kerja 1. Sekarang kita tugasnya itu lembar kerja 2. Halaman berapa? Halaman 12. Yaitu tugasnya secara individu ya, mengobservasi keragaman nilai produk kerajinan bahan keras. Jadi kalian itu cukup di rumah, kerajinan bahan keras itu ada banyak, silakan observasi. Jumlahnya berapa Pak? Nggak usah banyak-banyak, 1 ada sudah cukup. Yang pertama ada produk kerajinan bahan keras, kalian sebutkan. Tadi saya beri contoh kursi ya, bisa kalian ini nomor 1 produk kerajinan bahan kerasnya kursi. Terus bahan dasar kerajinannya apa, kursi kalian berbahan apa,
bahannya kayu Pak. Oh, berarti bahan kerajinan dasarnya itu kayu. Terus bentuk kerajinan bahan keras kursi kalian itu bentuknya apa? Bentuknya sederhana atau kotak atau setengah lingkaran atau oval, kan kursi berbagai macam. Silakan dijabarkan sendiri. Terus yang terakhir ada muatan nilai yang terkandung pada produk kerajinan bahan keras. Ya, ini muatan nilai. Kalau kursi kalian itu bermuatan nilai modern, ya silakan jelaskan. Muatan nilai modern ada berbagai fitur, ada bisa untuk jadi kursi, jadi meja atau yang lainnya, atau kalian muatan nilainya yang tradisional. Kursi saya ada ukirannya Pak, jadi kursi saya itu bermuatan nilai tradisional. Ada di sini faktor tadi ya, faktor rukis bernilai simbolik. Ya, berarti kursi kalian itu bernilai simbolik, itu bagus. Ada ukirannya apa ya, bisa berupa macam-macam. Nah, itu kalian jabarkan sendiri. Itu hanya contoh satu. Kalau sudah disebutkan contoh satu ini jangan pakai kursi, nanti ya pakai yang lainnya. Di sini kolomnya ada 3. Tugas kalian itu saja, minimal 1, maksimal berapa sebanyak-banyaknya. Lebih banyak nilainya lebih bagus. Yang utama itu jangan mengejar banyaknya dulu, tapi kalian satu diulik sebanyak apapun itu, wah itu lebih bagus daripada kalian banyak-banyak keterangannya cuma satu kata, itu kurang bagus. Lebih baik satu kalian perdalami lagi, produknya apa, bahan dasarnya apa, bentuknya bagaimana, terus kalian muatan nilai itu seperti apa. Saya kira ini tugasnya cukup mudah. Sebelum Pak Muti tutup pada siang hari ini, silakan yang belum presensi di komentar di bawah ini ya. Silakan tuliskan nama dan kelasnya. Tidak ada presensi online, presensi onlinenya diubah menjadi presensi dalam YouTube ini. Untuk tugasnya dikirim di mana? Nanti tugasnya saya kirimkan linknya di dalam grup WA kelas 9. Itu nanti seperti biasa ada link. Nanti linknya saya buat 2 macam. Kalau nggak bisa yang mengirimkan link pakai Google Form, bisa kirim lewat email. Nah, nanti juga bisa saya masukkan dalam deskripsi video ini. Saya kira cukup. Semoga bisa mengerjakan dengan lancar. Dan di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Ini tugasnya mudah. Maksimal kapan? Maksimal nanti malam. Jam berapa? Jam 20. Cukup ya. Ini sudah 23 menit. Ya, silakan dipelajari, dikerjakan tugasnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Yang teman-teman belum bergabung di sini, silakan diberitahu, suruh buka video dari awal. Di situ ada sedikit penjelasan. Minggu depan kita lanjut lagi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.